Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang memasuki persekutuan doa yang ketiga pada masa Pentakosta ini. Sebelum kita akan bersama-sama membahas tentang persekutuan doa tiga ini, dipersilahkan Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk bersaat teduh secara pribadi. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali persekutuan doa pada malam hari ini. Kita bersama-sama memuji pujian Kidung Jemaat 454, bait pertama dan yang ketiga, indahnya saat yang teduh. Kita hayati bersama-sama. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Bait yang ketiga. Hanya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Mang Maha Benar yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Kita awali bersama-sama dengan berdoa. Gembala kami yang agung, Gembala kami yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Jehovah Jireh, Allah yang memelihara kami. Terima kasih, sore petang hari ini kami siap untuk mengadakan persekutuan doa pada hari yang ketiga dalam masa Pentakosta ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, dan firman Tuhan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat, kita bersama-sama akan melihat Alkitab kita dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 15. Yohanes 16 ayat 8 sampai 15. Demikian bunyinya. Judulnya Pekerjaan Penghibur. Saya mulai baca dari mulai ayat 4b.
Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dan daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul dari persekutuan doa yang ketiga ini adalah selalu ada waktunya. Jemaat, ada suatu peribahasa atau ungkapan yang mengatakan hidup itu seperti roda yang berputar. Saya yakin Bapak Ibu mengenal dan tahu persis dengan istilah atau peribahasa ini yang sangat terkenal. Maksudnya hidup itu sebagaikan roda yang berputar. Kadangkala dia berada pada posisi di atas, tetapi kadangkala dia berada di bawah. Seiring dengan berputarnya waktu. Masalahnya adalah bagaimana kita mengerti atau memahami kehendak Allah manakala kita berada di atas atau manakala kita berada di bawah. Bacaan kita hari ini mengajak kita untuk menghayati setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama, pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya atau waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya. Ada sukacita, ada bahagia, ada damai sejahtera, berkobar-kobar semangatnya karena mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada saatnya, ada waktunya Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya naik ke surga, mikrat yang kita peringati kemarin pada waktu hari Kamis. Pada saat itulah murid-murid terbengong-bengong, terbelalak, sedih, kecewa, bingung dan sebagainya. Dia menatap ke atas, melihat fakta semacam itu. Tetapi ada pula waktunya, ada saatnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang disebut Pentakosta. Roh Kudus sebagai sang penghibur, Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang memberikan sukacita, gairah, semangat dan betul-betul berapi-api di dalam pelayanan
kepada Yesus yang penuh dengan kemenangan. Dengan hadirnya Roh Kudus ini, para murid diberi daya atau kuasa untuk dapat bersaksi secara maksimal. Kalau di dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kesaksian dan semangat murid-muridnya dalam pelayanan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya bacakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di seluruh dunia dan sampai ke ujung bumi. Jadi murid-murid Yesus ketika mendapat pencurahan Roh Kudus, maka diberi kuasa, diberi daya untuk bersaksi mulai dari lingkup yang paling kecil di Yerusalem, di Yudea, ibu kota provinsi, di Samaria, negara tetangga, sampai ke ujung bumi. Kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di dalam bahasa Grekanya Alkitab ini diterjemahkan sebagai dunamos, yang memiliki makna daya gerak sekaligus memiliki makna daya ledak. Kalau bahasa simplifikasinya, dunamos bisa berarti dinamo, penggerak, bisa dinamit, meledak. Itu daya yang diberikan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingat pada tahun 1986 saya mengikuti sebuah acara bagaimana bersaksi dengan efektif. Di situ ternyata yang diutamakan bukan bagaimana cara bersaksi dengan efektif, tetapi siapakah diri kamu, mengenal siapa kamu bersama dengan Tuhan. Dan dibenarkan, dibersihkan, diberikan pengertian yang benar tentang siapa Yesus yang mempunyai kuasa. Sebab kalau tidak demikian, maka itu hanya sebuah teori saja tentang kesaksian. Begitu sampai di situ, maka seluruh siswa yang belajar itu disuruh praktek untuk berbicara tentang Yesus Kristus kepada siapa saja. Saya ingat pada waktu itu saya dan 10 orang diterjunkan di daerah Ponorogo. Ya langsung door to door, dari pintu ke pintu berbicara tentang Yesus. Tahun 86. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi masalahnya adalah ketika roda itu berjalan dan berada di bawah, bagaimana reaksi seseorang? Mengeluh, menggerutu, bahkan kadang-kadang putus asa. Merasa sia-sia, merasa tidak ada gunanya. Beberapa waktu yang lalu, ya kira-kira 2 bulan yang lalu, saya dapat WA dari anak saya Amos yang sekarang sekolah di Belanda. Dia mengalami beberapa kesulitan dalam menyusun tesis. Dia ingat menyusun tesis skripsi pada waktu di S1. Ini S2 sama persis di Belanda itu. Dia mengalami kesulitan. Dia bertanya, Pak, bagaimana reaksi Bapak jika Bapak menghadapi kesulitan-kesulitan? Bagaimana reaksi Bapak ketika Bapak tidak memiliki uang dan sebagainya? Saya langsung ingat, saya bukakan pada waktu itu, saya suruh buka Habakuk 1 ayat 17. Saya bacakan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Demikian.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jemaat, artinya tidak masalah apakah kita dalam keadaan di atas, di bawah, apakah kita dalam keadaan terpuruk. Tetapi sukacita hubungan kita dengan Allah itu tidak dipengaruhi oleh itu. Sekalipun lembu, kambing, domba tidak ada di kandang, sekalipun pohon ara tidak berbuah dan sebagainya, aku selalu bersukacita. Saya ingin contohkan. Sebelum saya datang ke sini, saya persiapan ini dengan kacamata ini. Ini kacamata yang pas. Tapi tiba-tiba lepas botol. Wah, agak bingung juga ini. Karena ini saya menyampaikan firman ini tadi. Maka saya langsung bergegas pulang untuk mengganti kacamata cadangan yang plusnya di bawah. Jadi agak bureng-bureng tapi tidak apa-apa. Itu tidak mempengaruhi dalam hal apapun. Meskipun saya diperhadapkan pada situasi ini. Bapak Ibu, di sini ada teh, izinkan saya minum. Nampaknya sederhana. Meminum teh adalah hal yang biasa. Tetapi sesungguhnya tidak semua orang diberi kesempatan untuk menikmati teh yang enak. Kira-kira 1 bulan yang lalu ada saudara saya di Semarang yang terkapar tiba-tiba. Dia sedang berbicara di forum memimpin rapat, tiba-tiba ambruk blek, stroke. Dan akhirnya setelah seminggu dia nggak sadar. Dia harus diinfus, disonde. Makannya melalui infus, makannya melalui sini. Artinya apa Bapak? Jangan menyepelekan berkat Tuhan. Meskipun hal-hal yang sederhana, kita bisa menghirup udara segar. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tanggal 3 Januari adalah tanggal yang paling bersejarah dalam kehidupan saya. 3 Januari 2001 kemarin. Karena saat itu saya terkapar, sudah tidak ingat apa-apa. Di antara hidup dan mati. Saya mendengar sebuah pujian yang entah dari mana, saya belum hafal. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat pujian ini terdengar sayup-sayup di telinga saya terengah-engah, menggeh-menggeh, tidak dapat bergerak apapun. Tapi ada lagu itu. Lewati cobaan ku tetap percaya. Bagaimana saya percaya? Saya kondisinya kayak begini. Tetapi pujian ini menguatkan saya. Puji Tuhan. Judul persekutuan doa pada malam hari ini adalah selalu ada waktu. Selalu ada waktu untuk Tuhan. Selalu ada waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Alkitab kita setelah Mazmur apa?
Pengkhotbah. Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Pengkhotbah. Mari lihat Pengkhotbah 3 ayat 1. Judulnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu dan seterusnya. Yang terakhir ayat yang 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan. Semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang dalam keadaan terpuruk. Rodanya masih berada di bawah. Ekonominya korat-karit, kesehatannya merosot. Keadaan keluarga amburadul, tapi tetap percayalah. Tuhan menyertai kita. Ada waktunya kita di bawah, pasti ada waktu di atas. Kiranya akan memberkati kita semuanya. Dan masa Pentakosta ini adalah masa yang membuat kita introspeksi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sadar bahwa kami seringkali berada di atas, tetapi kadangkala berada di bawah. Ajari kami ketika kami berada di atas, mengalami kesuksesan, kelancaran. Kami tidak sombong, tidak loba, tidak takabur. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Namun ajari kami pula untuk selalu bergantung kepada Tuhan seperti Habakuk. Meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan apa-apa, kambing domba terhalau dari kurungan. Tetapi aku tetap mengucap syukur, beria-ria dan berdoa padamu. Terima kasih Tuhan. Jadikan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi rema bagi kami. Kau sempurnakan firman ini Tuhan. Kami naikkan dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan satu pujian sambil mempersiapkan persembahan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita pujikan Kidung Jemaat 392 bait yang pertama dan ketiga. Judulnya Ku Berbahagia. Bapak Ibu, sebelum kita menyanyi, lagu ini pertama kali saya kenal tahun 1986 bulan September di Jakarta. Diawali dengan sebuah prolog yang mengatakan bahwa lagu ini diciptakan oleh yang bernama Fanny Crosby. Dia cacat buta sejak usia 2 bulan. Karena malpraktek seorang dokter. Tetapi berkat kegigihan orang tuanya, kegigihan kakeknya, dan dia terus-menerus menyerahkan pada Tuhan, maka Fanny Crosby adalah salah satu juru bicara Presiden Amerika Serikat. Dia menciptakan lagu rohani lebih dari 9.500 judul. 9.500 judul. Kalau di dalam buku Kidung Jemaat lebih dari 8 judul. Salah satu di antaranya adalah Ku Berbahagia. Kita pujikan bersama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Temponya agak direndahkan, Mas. Tempo. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur mengizinkan kami mendengarkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk mendengarkan firman. Kiranya firman ini akan menjadi tali dalam kehidupan kami dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Diberkatilah kami semuanya Bapa, dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, sampai bertemu pada persekutuan doa yang berikutnya, yang keempat, dan juga PA, dan sampai pada Pentakosta. Amin.